Bro, ternyata tuh di situ ibadah fisik bener bro. Gue didorong-dorong orang Turki, didorong-dorong yang Habib Nurmagomedov, tahu kan lo, UFC, MMA gitu, gede-gede, cocok. Sabar, gue juga mau jalan ini. Ibarat desek-desekan di KRL, TJ gitu-gitu, tapi di versi Arab bro. Jadi ada kan di depan Ka'bah nih. Jadi di video call terus, ayo doa, cepet. Biar saja. Dan itu tuh banyak banget, termasuk bokap gue tuh tiap detiknya video callin orang mulu pas depan Ka'bah tuh. Aku sih paham poinnya dia. Poinnya itu bukan masalah tumblernya, tapi kok bisa dari adat tiba-tiba nggak ada. Tapi dia lupa, dia tuh nggak tinggal di Jepang. Kalau dia tinggal di Jepang, lu naruh dompet 1 juta isinya 1 miliar juga itu bukan punya lo, tapi di Indo, lu berharap apa? Baby blues. Kalau kata orang baby anak blues. pang baby blues, asik, gokil. Baby blues tuh nggak mandang lupang aja. Lucu banget iya juga. Molur. Halo, balik lagi di rumah kamu. Hari ini teman ngopi kedatangan konten kreator pekerja ya bang. Benar. Hilmi Alkois. Halo. Kais apa Kois tadi? Sorry. Halo, salam kenal semua. Halo Kak Mega. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pulang umroh nih. Iya benar. Masya Allah. Tabarakallah. Hasil dari kerja jadi konten kreator nggak tuh? Ya gitu dah, seru dah pokoknya. Bisa ya? Enggak itu tuh ya ada diskon aja, diskon gitu. Emang lu ini kali konten kreator travel, bukan? Bukan, kan gue pekerja, konten pekerja, bukan yang travel, bukan. Tapi umroh ya, alhamdulillah udah pulang. Udah pernah kan? Alhamdulillah udah. Giveaway ya waktu itu. Giveaway waktu itu. Kalau ditanya lu umroh gimana? Diundang Allah. Oh beneran diundang. Beneran diundang. Diundang Allah. Nangis gak? Wah nangis ya pertama kali lihat Ka'bah gue nangis. Terharu sih. Karena kakak gue. Kenapa? Kakak gue tuh ngasih kayak nakut-nakutin gitu. Lu dosa lu sebanyaknya, lu inget lu zaman lu begini nanti lu nggak bisa lihat Ka'bah kata dia gitu. Gue di awal nggak bisa lihat Ka'bah. Karena masih di hotel. Itu satu. Yang kedua, gue masih berem. Oh lihat ternyata masih berem. Pas gue tanya sama Habib Ja'far ternyata itu ini mitos. Itu mitos sih. Biar orang-orang takut berbuat dosa gitu-gitu, takut zolim sama orang biar bisa lihat Ka'bah gitu. Iya benar. Dan gue ngomongin soal Habib Ja'far, gue juga jadi agak tenang lah pas ke umroh gitu-gitu. Dia bilang tuh gini, bagus banget. Kalau emang orang-orang yang banyak dosa nggak ke Ka'bah tuh harusnya kosong. Karena semua orang ngerasa dosa banyak. Iya betul. Ini kan buktinya banyak yang ngerasa bersalah apa segala macam, dan itu tuh tempat penyucian lah, kenapa namanya tanah suci gitu-gitu. Jadi ya udah proses ibadahnya aja. Jadi ayo umroh. Silakan hubungi saya nanti dapat diskon. Temen-temen gue juga gitu Mi, kayak kok lu berani sih? Lu nggak takut di sana dibales dosa-dosa lu gitu-gitu. Lah justru karena gue pendosa gue kesono ya. Minta ampun kan, buat minta ampun kan. Bener. Kalau gue pede masuk surga mah gue ngapain sana? Ngapain gue umroh? Gue masuk surga. Kan gue ngerasa bersalah, banyak dosa gitu sih. Iya. Bukan tempat orang suci, justru Betul. Tempat penyucian ya kan. Betul. Makanya tanah suci. Oke, gue ada cerita nih. Coba nih. cerita apa tuh? Jadi gue kira tuh di Ka'bah tuh bener orang-orang baik, penyabar semua. Bro, ternyata tuh di situ ibadah fisik bener bro. Gue didorong-dorong orang Turki, didorong-dorong yang Habib Nurmagomedov, tahu kan lo, UFC, MMA gitu, gede-gede, cocok. Sabar, gue juga mau jalan ini. Ibarat desek-desekan di KRL, TJ gitu-gitu, tapi di versi Arab bro. Di versi Ka'bah bro, sambil labbaik Allahumma labbaik. Iya, ya lu kan ngerasain kan didorong-dorong apa segala macam. Jadi emang harus sabar banget, self controlnya di situ sih diuji banget sih ya depan Ka'bah. Iya benar-benar. Orang-orang gede-gede, orang-orang India bahkan. Iya benar. Tapi itu kayak menurut gue tuh kayak tempat yang gimana ya? Gue kan di dinding Ka'bah tuh kayak doa gitu. Iya. Terus di sebelah gue tuh banyak doa yang gue nggak tahu, kayak dari berbagai macam penjuru doa pakai bahasanya masing-masing. Terus gue jadi mikir,
ini kan Tuhan kita sama kan ya. Kita semua ngerti, Tuhan pasti ngerti kan. Tapi gue nggak ngerti loh apa yang dia bilang. Tapi kita bisa mengamini tahu kayak amin ya Allah kabulin doa yang sebelah ini biar gue cepet nyampe dinding tuh. Cepet kabulin dah biar gue ke situ gitu. Soalnya kalau yang belum pernah itu tuh harus ganti-gantian. Iya. Ganti-gantian gitu mau megang Ka'bahnya, kain Ka'bah tuh susah banget. Bahkan ditarik-tarik lah apa segala macam. Apalagi nyium Hajar Aswad. Itu tuh lebih susah lagi katanya. Gue nggak nyium. Lu nyium nggak? Gue nggak nyium gue. Nyium susah katanya. Orang kan gue lagi rame-ramenya tuh. Jadi gue ngeliat orang badan gede-gede. Aduh kayaknya gue gak sanggup dah. Ngeliat gitu kayaknya enggak. Karena juga kan sunah kan. Gak wajib kan. Iya gak wajib. Bener. Yang wajib kan kayak tawaf. Terus ke sa'i gitu kan. Kayak yang masalah cerita sa'i aja gue agak merinding tuh, terharu kalau diingetin ceritanya. Kayak itu siapa? Ibunya mencari air kan. Siti Hajar mencari air 7 kali bolak-balik karena anaknya nangis. Jadi seusaha itu, aus, bolak-balik akhirnya dapet air. Udah nangis, bahkan kan ada larinya tuh ya. Nah itu larinya tuh seusaha itu. Terus gue langsung mikir, oh ternyata emang dari dulu sampai sekarang ya emang harus usaha terus. Iya. Usaha nangis. Tapi kan usaha tuh gak harus dari usaha kita hasilnya. Maksudnya gimana? Kayak Siti Hajar kan lari-lari yang ngeluarin air tetap kakinya Nabi Ismail. Oh iya. Yang akhirnya mengeluarkan air. Jadi kita usaha jangan berharap hasilnya dari kita, bisa jadi dari orang lain. Oh iya, yang penting usaha dulu, hasil diserahin. Iya, tetap berserah aja kan kalau hasil. Iya, ini kayak podcast Ramadan ya. Udah berapa 6 menit ngomongin agama. Podcast Ramadan. Tapi seru tau gue setiap ngelihat temen ada yang umroh atau habis pulang umroh, bahkan ada yang udah bisa haji tuh gue kayak langsung sholawatin gitu. Iya. Tapi lu nyangka gak untuk akhirnya bisa umroh? Gue gak nyangka loh. Gue juga gak nyangka. Lu gimana? Kalau gue dulu ya, gue tuh sama Ustadz Jojo Green Boys, tahu nggak? Belum tahu. Ustadz Jojo Green Boys tahu ya? Oh iya, yang pakai iPhone baru ya? Iya, Ustadz Jojo iPhone 17. Dia kan sering umroh lah atau apa segala. Gue nitip, Ustadz Jojo doain dong, gue pengen nyusul deh, gue pengen ngerasain umroh tuh kayak gimana. Bulan depannya gue umroh bro. Jadi gue yang gue anggap bercandaan orang atau nitip-nitip doa yang nitip doa iseng bisa aja dikabulin. Makanya gue kayak wah anjir dah, kalau gue kesana nanti kalau teman-teman mau doa apa boleh deh, siapa tahu ada yang kalau emang baik gitu dikabulin gitu. Iya, itu akhirnya dikabulin, bulan depannya umroh gue. Sama gue juga ada Anggi Wahyuda waktu itu yang yang difabel. Dia pulang umroh terus gue DM dia doain gue ya supaya kesono, terus dia bilang amin gitu. Terus gue gak lama dari situ ikut umroh juga. Iya. Ajaib bro. Bingung. Kita gak tahu doa siapa yang dikabulin. Bener makanya baik juga. Nitip aja. Sama gue juga dititipin banyak tuh doa-doa. Oh apa aja tuh? Keluarga, teman-teman pada nge-WhatsApp kan. Terus gue cuman ini kagak gue bacain satu-satu. Pokoknya semua yang nitip doa tolong kabulin ya Allah. Iya bener. Gitu aja ya. Bener boleh kan kayak gitu. Kecuali ada orang-orang yang spesial, mungkin nyokap lu doanya spesifik gitu-gitu. Tapi ada juga yang video call terus. Itu menurut gue agak ganggu tuh. Jadi ada kan di depan Ka'bah nih. Jadi di video call terus. Ayo doa cepet. Biarin saja. Dan itu tuh banyak banget, termasuk bokap gue. Bokap gue tuh tiap detiknya video callin orang mulu pas depan Ka'bah tuh. Siapa yang mau doa gitu? Iya, ayo cepet doa depan Ka'bah nih. Kan maksudnya bisa videoin aja. Ini doanya sebuah kabul. Dan itu bukan bokap gue doang, seluruh bokap yang ada di Turki, India, Bangladesh ke situ pada kayak gitu. Video gitu, video call semua. Tapi lu kayak orang Indonesia pada umumnya nggak? Ya itu. Sambil tawaf sambil ngerekam gitu. Ada. Gue agak risih sih kalau agak risih. Padahal kan kalau yang wajib kan nggak apa-apa nggak ngerekam. Nanti kan udahannya bisa ngerekam. Baru foto-foto video. Tapi kan ada langsung ngerekam 7 kali putaran dia ngerekam. Oh enggak, gue nggak 7 kali lah. Insta story aja berapa detik sih? Gue bentar. Gue biar oh gini ya rasanya gitu aja. Tapi kayak ajaib tau, kayak sesuatu yang kayak lu lihat kayak wah ini gue setiap kali sholat tuh ngadep sini ya gitu. Setiap kayak yang gue rasain. Bahkan kan kalau kita sholat di depan Ka'bah, sunahnya tuh katanya gak ngeliat ke bawah, tapi langsung ngeliat ke Ka'bah. Kalau kita sholat itu kan ngeliat ke bawah tuh biar fokus ya. Nah itu lihat langsung ke depan Ka'bah. Karena ini yang di kiblatnya seluruh dunia lah. Kata gue gila gokil banget, merinding banget bro. Kan katanya gitu ya, belum tentu uangnya banyak belum bisa kesini atau apa, belum ada niat segala macam. Itu bener juga sih, makanya pas ditawarin tuh mau apa nggak, yaudah mau deh. Ya banyak dosanya bodo amat lah, ya udah maaf ya bro. Berarti lu
justru memang banyak dosa ke situ ya. Iya, karena gue sadar ya udah gue banyak dosa lah, semoga lebih baik lagi dari hari ke hari gitu. Tapi baru pulang banget kan lu kan. Iya, hari masih Minggu, kalau 2 hari. kata-kata ustadz masih ada malaikatnya lah. Oh gitu. Katanya, Oh, nggak 40 tahu hari gue, pulang. nggak tahu. Lah kan emang ada malaikatnya, Rokib Atid Iya, itu. selalu. Malaikat lain Malaikat kali ya, nggak lain. tahu deh gue. Tapi apa yang lu dapat dari perjalanan 9 hari terberharga itu? Wah, dalam banget, keren banget nih Najwa Shihab emang nih sekelasnya Kak Mega nih. Banyak banget deh karena gue baru pertama kali keluar negeri, ya kan kita sama-sama pertama kali keluar negeri. Ngurus paspor ditanya-tanya nggak? Enggak, Mau cepet jadi sih. mau kemana? Kan gue Oh lihat tuh iya. konten-konten ada tuh. Oh iya, enggak sih, normal aja gue umroh gitu. Oh iya. Kalau lu bilangnya mau ke Kamboja ditanyain tuh. Ditanyain. Makanya bilangnya umrah aman gak ditanya-tanya. Aman. Enggak, ngapain juga ke Kamboja legal kan, biasanya ilegal. Kan di kapal-kapal gitu tiba-tiba di Kamboja. Kalau yang legal enggak sih kayaknya. Ke perjalanan apa yang bisa diambil dari umroh tuh kayaknya pertama ya, semua orang tuh pengen enggak sih. Ada beberapa orang yang pengen berubah lebih baik dari hari ke hari, ya itu salah satunya ke sana gitu. Dan yang kedua, kayaknya orang-orang yang berani ngambil resiko deh. Berani ngambil resikonya apa, bro? Kita kan ninggalin rumah, ninggalin kerjaan, seminggu lebih kita nggak kerja, nggak apa segala macam, tapi fokus ibadah. Itu nggak kurang berani apa? Lu setuju nggak kalau di sana nggak kepikiran dunia? Bener, Pikirnya ibadah kan? ibadah aja, sumpah. Sekarang misalnya azan maghrib jam 6 lah ya, jam 5 udah di masjid. Iya gak sih? Kan Iya. sejam sebelumnya kita udah takut telat lah, takut rame apa segala macam. Udah ibadah sholat tahajud, sholat duha. Yang dulu tuh cuman kayak aduh ngapain amat nih, malas amat kan kayaknya, kalau enggak ngelakuinnya pas Ramadan doang gitu. Kalau enggak ini semua ibadah pengen dilakuin gitu. Ibadah. Bahkan tidurnya sampai bentar kan. Gue ada momen dimana pas tawaf itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi, ada yang jam 3 pagi, jam 12 siang. Jadi yang malam-malam sekalian gue udah ngerasain, siang-siang panas ngerasain. Jadinya tuh kayaknya bawa seru aja gitu ya. Gue ngerasa tuh ke sesuatu yang gue jalanin itu, gue selalu berdoa ke Allah juga, ya Allah semoga apa yang saya jalanin seru gitu. Karena jadi cerita gitu. Tapi gue ngebawa kayak gue syukurin itu insomnia gue di sini tuh gue syukurin di sana. Karena di sana gue kan kagak Nggak waktu tidur Iya, dikit. dikit banget. Jadi udah fokus ibadah, hatamin jus ini gitu kayak. Keren. Gue seandainya dikasih Allah rezeki banyak, gue kayaknya pengen punya apartemen di Madinah deh. Amin. Kayaknya gue pengen keluar dari Indonesia ini. Pengen masa tuanya di Madinah. Oh, nikahin orang sana. Enggak harus menikah, tapi sana tuh kayak kota tenang gitu gak sih? Iya sih. Kalau Mekah kan yang gerabak-gerubuk, Ya, kota Mekah tuh, perjuangan kan. Kalau Madinah tuh sikut-sikutan. kayak Madinah tenang banget, enak, dingin. Kalau waktu itu musim dingin ya. Lu waktu itu musim apa? musim panas. Musim panas ya. Tapi tetap dingin. Apa udah panas juga? Udah panas. Udah panas ya. Tapi tenang, nggak Tapi begitu ramai. panasnya Mekah Madinah itu kita telanjang kaki aja tuh nggak panas tau. Iya, Lantai benar. ubinnya. Itu katanya ubinnya ubin khusus soalnya juga. Jadi mau musim apapun kayak gitu aja. Keren Adem banget ya. Terus gue suka banget di Madinah tuh bener tenang. Dan gue tuh sampai ngeliat data-datanya. Kalau di Madinah, ini kalau gue salah boleh dikoreksi ya teman-teman. Kalau di Madinah tuh katanya bukan maksimal, 1 juta orang per hari di Masjid Madinah gitu ya, Masjid Nabawi. Nah kalau di Mekah itu 3 juta orang, 1-3 juta orang per hari untuk jalan lalu lalang lah segala macam. Jadi seramai itu, sebeda itulah Mekah Madinah gitu. Apakah ada kekurangannya? Menurut gua kayak gue udah kebayang juga sih, sudut pandang dari SJW difabel itu pasti kurang nyaman juga kalau di Mekah gitu, karena jalannya itu dicampur, teman-teman yang pakai kursi roda itu tuh kasihan sebenarnya karena nggak ada jalur khususnya. Jadi tolong buat pemerintah Arab nih, iya ada jalur khusus difabel lah. Prioritas ya. Prioritas karena di tempat sa'i itu tuh udah ada kan yang didorong itu. Berarti bisa untuk di tempat-tempat lain juga dikasih jalur buat teman-teman difabel, teman-teman yang buta atau apa. Jadi lebih enak lah. Yang normal ya udah normal, ini bisa khusus karena kasihan banget mereka susah banget lah teman-teman yang difabel gitu. Tapi
di sana Asgarnya udah lumayan ngerti sih sama orang-orang difabel. Suka dibantuin, iya dibantuin. dituntun. Dan gua awal-awal tuh ketemu polisi-polisi Arabnya itu ya, yang petugas-petugas Arab tuh agak takut sebenarnya. Kenapa? Karena galak-galak banget kan. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari itu lama-lama emang layak digalakin karena banyak yang maaf ya, banyak yang bego juga, yang orang-orang India, Bangladesh. Misalnya ini ini jalanan sempit. Dia diem di sini foto-foto. Haji jalan Haji jalan kan ngalangin jadinya si orang India Bangladesh apapun itu marah juga. Jadi emang kadang marah tuh perlu bro, untuk orang-orang yang batu keras kepala ini harus dimarahin. Gue juga jadi galak-galak juga akhirnya kebawa gue. Makanya gue orang-orang Arab agak sensian gue wajar karena ada pemicunya. Kalau lu aman-aman aja nggak akan pernah dimarahin Iya, sama benar, petugas-petugas masjid Arab itu. Nggak harus ibadah ke Mekah Madinah sih. Di Iya. Indonesia ini masih banyak yang perlu digalakin. Orang aslinya masih banyak ya? Iya, kayak di KRL, kasus Iya. Tumblr tuh harus dimarahin tuh emang. Iya, tolong tuh kasus Tumblr tuh. Kalau kagak dibentak netizen kayaknya dia kagak masih bakal dibahas ngerti itu. dah. Iya. Dengan PD-nya kan nge-tweet panjang itu kan. Dari thread panjang segala macam. Gue sih paham poinnya dia. Poinnya itu bukan masalah Tumblr-nya, tapi kok bisa dari ada tiba-tiba nggak ada. Tapi dia lupa, dia tuh nggak tinggal di Jepang. Kalau dia tinggal di Jepang, lu naruh dompet 1 juta isinya 1 miliar juga itu bukan punya lo, tapi di Indo, lu berharap apa? Kagak hilang semuanya udah bagus ya. iya setengah aja. Oh masih ada setengah lah. Dan itu kan kelalaian dia ya. Iya, salah dia. Dan dibilangnya nama petugas jaga selalu barang bawaan. Iya. Bahkan kan besok-besokannya sampai ditanya, di Tumblr siapa lagi rame di sosmed. Sampai satpamnya takut ngerasa bersalah. Oh. Jujur gue sering sih kalau KRL ketinggalan barang di atas tuh gue sering. Oh, lu tipikal yang bawa banyak barang gitu. Enggak, kadang gue suka bawa bekal, suka yang kan nggak boleh Makan berat minum juga. ya? Oh iya, berat. Berat juga kalau di pangku. Kadang gue berdiri, gembolnya berat gue Iya, taruh atas taruh, itu. kan Tapi lupa. pikun kan, Iya, turun iya. lah. Oh iya, Makanan barang gue lu. gitu. Tapi ya udah kagak gue cari. Iya, Kayak ya udahlah. Ya udahlah. Gue mau nyari ini stasiun pemberhentian terakhirnya di mana, keretanya susah. yang berapa. Susah, pusing. susah. Dan gue sadar kalau itu kelalaian gue. Nah dia nggak punya kesadaran itu yang ngebuat tweet Tumblr itu. Tapi serem juga ya. Nah gue tuh ngomongin itu di thread juga tuh kayak di satu sisi cancel culture bagus ya. Kalau kayak gitu-gitu jadi orang tuh tersadar segala macam. Tapi di satu sisi anggaplah kalau itu ternyata salah atau nggak bener terus ya udah orang marah ternyata oh bukan dia banget nih yang salah atau apa. Itu tuh kasihan juga sih ya. Ngerti gak sih terlalu apa ya? Anggaplah nih netizen gampang kebakaran jenggot, terlalu nelen informasi mentah-mentah. Nah itulah pentingnya kita harus cari Cek and recheck. dua sisi Iya, nah hal-hal kayak gitunya harusnya dari misalnya dari perusahaan gitu-gitu apa ya klarifikasinya bisa lebih cepet lah. Jangan kelamaan karena udah bisa makin kemana-mana nanti, kasihan bahaya. Itu sih agak takut sih, lu takut gak cancel? Lumayan takut sih ya itu, tapi menjaga diri kita supaya anjir gue gemeter dingin banget. Oh dingin banget ya? Ngangkatin dikit gue habis kebanjiran nih. Bukan gue sih, kamar gue bocor. Ya Allah kesian. Tangerang ya? Iya Tangerang. Tadi kita udah sampai mana dah? Tumblr masih tadi. Kesadaran sendiri. Kalau sendiri. cancel culture kan ya berarti kita menjaga diri supaya kita nggak buat salah yang serupa gitu. Iya kayak benar. biar kita nggak di cancel kan. Iya. Tapi anggaplah kalau kita nggak ngelakuin kesalahan amat gitu, terlalu abu-abu, tapi udah efeknya udah negatif banget ke lu itu kan bete Nah itu juga. penting juga klarifikasi di awal. Secepatnya ya kita ya, saya tidak tahu, saya ini gitu-gitu. Iya, cancel culture ngeri Iya, gue. jangan sampai ini udah booming, udah apa terus bilang saya nggak tahu apa-apa, saya korban, saya dipoligami, saya korban, lalu mau dipoligami kok lu korban gitu. Anjir juga tuh yang kayak gitu. Benar. Saya nggak tahu dia udah punya istri lah, kok nikah siri brengsek. Kalau nggak tahu punya istri mah nikah bener lah, nikah sah, kurang ajar. Tapi di TikTok isinya itu full 2 jam itu full 2 jam. Gue kayak orang Indo tuh kenapa seneng banget sih nonton gitu? Kok bisa sih ada di search apa full 2 jam. Full 2 jam. Memang tapi kadang perlu tahu cancel culture itu perlu. Biar kadang kan kita nggak tahu ya efek
itu buat generasi kedepannya. Ya. Kalau itu terus-terusan budayanya Ya, nggak itu di cancel, bahaya untuk Ya. generasi kedepannya kan. Nah makanya gue tuh ngeliat cancel culture tuh kayak gini loh. Cancel culture tuh bagus untuk orang-orang yang problematik. Maksudnya kalau orang-orang problematik biar makin banyak tahu nih orang tuh emang seproblematik itu. Contohnya, Ya itu tadi kasus Tumblr misalnya. Berarti udah di circle-nya nggak sekali 2 kali dong. Dia udah pernah, Tumblr gue mana? Di rumah lo bukannya ada. kalau mirip Denjon itu punya gue. Nah iya itu tapi beda cerita. Akhirnya dia di stasiun, akhirnya makin banyak yang tahu. Tapi kalau orang yang nggak problematik atau kita ngelakuin kesalahan tapi yang nggak sengaja atau apa, itu agak riskan. Makanya kalau yang buat problematik itu dia takut banget nih. Tapi kalau yang aman-aman aja terus ngelakuin kesalahan dikit gitu ya, tapi negatif apa bolanya besar banget, efek negatif yang dia dapetin gede banget, itu agak kasihan sih. Gitu sih, walaupun nggak tahu ya karena abu-abu semua ujungnya kayak gitu. Iya betul. Cancel culture juga bukan semata-mata itu takdir kan. Iya bukan. Emang bukan. pure kadang kesalahan kita juga. Iya, ya lu juga pernah salah kan, gue juga pernah salah. Ya ada Iya. takut-takutnya dikit lah kalau masa lalu takut di speak up gitu takut sih gue. Gue tuh yang paling takut ketika gue udah mencoba buat memperbaiki diri, terus dosa-dosa masa lalu gue ini yang tiba-tiba muncul. Kayak ini udah lama, ini harusnya kagak dibahas nih gitu. Sama orang lain gitu Sama ya, orang tiba-tiba lain. naik di sosmed. Aduh. Karena jujur gue punya video 2 jam juga. Video 2 jam dari Tumblr kan. Mana ya Tumblrnya? Gue takut kalau tiba-tiba ada gitu. Karena Ya udah lu buat klarifikasi sekarang aja jadinya. Halo, saya minta maaf atas video yang tersebar. ya gue makanya sebisa mungkin gue tuh kayak dari stand up gue tuh ngasih tahu kalau gue tuh bukan orang yang baik, gue tuh Ada pendosa disclaimer. gitu. Kalau misalkan sewaktu-waktu ada video gue dulu sama mantan gue itu kami sudah menikah waktu melakukan itu. Makanya gue tuh kayak sering sumpah tahu yang gue takutin tuh memang dosa-dosa masa lalu itu. Iya sih, bener sih. Makanya kadang tuh kita ketergantungan juga sama orang karena kan kartu-kartu kita dipegang sama orang lain kan. Itu tuh makanya ada takut-takutnya juga tuh. Ya udahlah, bayar sama orang aja lah. Ya kalau emang mereka worst case gitu someday ngebuka kartu kita, ya semoga dia dapat kena karma juga lah. Wah, enak banget buka kartu orang dia gak kena karma juga. Nah masalahnya tuh branding sih. Yang paling masalah ketika kita buat salah nih, misalkan orang berjilbab sama nggak berjilbab, ketika buat salah pasti yang lebih salah tuh orang berjilbab. Gue nggak tahu kenapa. Oh iya. Kayak misalkan Sensi banget nih kayaknya ya. cewek-cewek nih, misalkan kayak ada yang kasus perselingkuhan nih kayak yang kemarin, terus kayak ada yang vokalis religi, terus juga ada yang nikah sama orang Korea. Ya. Ya itu kan orang-orang berjilbab dan selingkuh gitu, atau jadi selingkuhan lah. Padahal yang gak berjilbab juga banyak. Benar. Tapi kesannya kayak ini salah karena brandingnya udah agama kan. Iya. Kesannya kayak salah. Padahal kita tuh sama-sama semua tahu. Iya, Kita sama, kita pendosa, kita semua sama. Iya. Cuman bedanya Bedanya bekain. bedanya itu doang gitu. Iya, Tapi iya. kayak hujatannya tuh kayak lebih Iya. kayak percuma jilbab lo. Padahal itu bukan masalah berjilbab atau enggak, bukan masalah agamanya apa, tapi emang manusianya kan. Bener. Tapi kadang tuh orang-orang yang netizen ya, kalau komen tuh ngehujat agamanya, ngehujat jilbabnya, padahal itu manusianya bro. Bener. Nggak tahu ya, ekspektasinya tinggi banget sih sama orang-orang yang berjilbab. Atau anggaplah kita sholat nih ya, kita ketahuan orang sholat gitu, terus kayak masa masih sholat masa gini, kayak harus semua langsung sehebat itulah ibadahnya. Kayaknya ya kita pengen tapi kan belum bisa gitu loh. Ya udahlah, biarin lah ekspektasi orang itu biarin. Dan balik lagi kan kita semua manusia Iya benar. yang penuh salah dan dosa. Bener. Itu tuh yang gue nggak mau gue takut melakukan kesalahan. Apalagi semenjak gue pakai jilbab ya, kayaknya itu kayak jadi support buat gue tidak bodoh gitu. Jadi Biar banyak gue jangan belajar. terlalu bodoh jadi orang gitu. Iya, Tapi gue tetap disclaimer, gue tuh bukan orang suci. Iya. Gue bukan orang taat, gue cuman belajar aja gitu. Lo kan gak suci, suca. Baru. Suci cuma sampai pre-show. belum suci. belum suci. Takut aja hujatannya bakal lebih kenceng. Apalagi udah pulang umroh misalnya ya kan, atau gue nanti berhaji misalnya, amin gitu. Terus gue melakukan kesalahan yang mungkin fatal gitu, pasti yang diungkit-ungkit itu. Ya udah haji percuma.
omongannya dalam-dalam banget nih kayak gitu. Tapi di satu sisi kayak ya udahlah, mungkin kayak kita ambil niatnya kali, niatnya ngingetin caranya mungkin gak enak. Tapi di satu sisi kayak ya udahlah, biarin aja kan, hubungan kayak gitu udah hablum minallah aja lah, asik. Terus nanti di cancel, aduh jangan dong. Anak gue 3, jangan gitu. Serem-serem juga netizen kadang-kadang nih. Iya. Tapi gue ya udahlah, kayak ya kita sebisa mungkin menghindari hal-hal kayak gitu kan. Apalagi sekarang follower udah ada gitu, terus banyak mata yang tertuju ke kita. Spotlight lah. Iya, bisa dibilang kita content creator atau apa, gampang booming misalnya. Iya, gampang gerakin orang. Iya, kalau kita ngelakuin kesalahan terus berbalik dengan omong-omongan kita di konten, Iya. itu kan jadi serangan balik juga buat kita, Iya, jadi bener, bumerang kan. Bener. Ah lu kritik doang, lu sendiri ya. Nah ini. Serem tuh. Bener. Iya. Bener. Pikiran juga gue kayak gitu sering. Ya udahlah. Lu juga kan kontenin kayak pekerjaan orang-orang kayak naik KRL, orang yang menengah ke bawah kan, menengah ke bawah kan. Iya. Terus tiba-tiba nanti lu dikasih kekayaan, amin. Misalnya terus tiba-tiba lu kemana-mana naik mobil sendiri, Iya. terus lu bikin macet, terus lu bikin ngelanggar lampu merah, terus lu harus siap juga kan kena kritik itu. Betul. Dan kita nggak bisa tuh kayak enggak, ini salah lampunya gitu. Iya, nggak usah nyalahin itu. Ya, lu bisa diem sih, namanya diem. Kayaknya kalau tahu salah mending minta maaf aja dah. Iya, minta maaf. Kagak usah nyalain yang lain. Iya deh, maksudnya kayak gini deh. Ada nggak orang yang ngitungin berapa kali Raffi Ahmad buat klarifikasi? Gak ada. Emang dia pernah buat klarifikasi? Lah, Raffi Ahmad tuh klarifikasi sering banget. Zaman Pajak COVID. doang. Apa? Pajak mobil yang Iya, buat. Oh itu pajak. pernah ya? Klarifikasi zaman COVID, klarifikasi ngupload video Pak Presiden di akunnya, Oh, itu pernah klarifikasi klarifikasi. ini kan banyak banget. Jadi kayaknya ya udah nggak apa-apa gitu loh. Lo salah, lo minta maaf, lo ini. Tapi ya udah, nggak ada satupun orang tuh yang ngitung berapa kali lo klarifikasi. Raffi Ahmad, bro, Raffi Ahmad nggak sebanyak apa itu dan sekaya apa segala macam. Ya kalau kata dari Bang Adriano Kolbi ya, kalau hidup tuh ditabrak aja tabrak terus aja tabrak. Jadi kayak nggak usah banyak perencanaan ini yang ada di depan mata, apa ya kerjain, lu salah minta maaf, perbaikin gitu-gitu aja sih. Kalau kata Bang Adri. Tapi kan itu ada ego juga kan. Iya. Nggak semua orang peka untuk tahu kalau dirinya salah dan minta maaf. Iya. Terutama misalnya udah pejabat, udah apa segala macam. Karena mungkin beberapa orang menganggap tuh meminta maaf adalah menunjukkan sisi kelemahannya. Nah gue tuh gak ngerasa kayak gitu ketika lo salah minta maaf tuh kayak gak apa-apa Menurut sih. gue justru itu sisi gentleman menurut gue. Ketika lo salah dan minta maaf. Itu bukan lemah menurut gue, justru dia kuat, dia gentle makanya minta maaf. Iya bener. Apa mungkin kita minta maaf harus di tempat gym kali gitu ya. Saya minta maaf. Kuat banget nih, gak lemah. Kayak pernah ada tuh yang gitu. Emang gak tau gue. Gak tahu. gue. Jadi sehari-hari lu gimana nih? Udah full konten Kak Mega jadinya. Konten gue adalah ya menyuarakan pekerja yang lelah tapi optimis hidup akan berubah gitu. Jadi selalu orang-orang yang kayak apa yang kita kerjain sekarang gitu ya, 9 to 5, Senin sampai Jumat kerja apa segala macam tuh kayak ya someday berbuah hasil yang manis gitu. Jadi lebih baik capek-capeknya pahit-pahitnya sekarang lah dibanding nanti udah gak ada tenaga, energi seadanya segala macam, amit-amitnya sakit segala macam. Jadi udah tinggal berbuah manis sih nanti. Oke, berarti lo orang yang percaya kalau nasib bisa berubah. Iya lo percaya banget. Di Indonesia ini lo percaya itu? Bisa. Walaupun pemerintahnya gitu. Sekuat apapun kita berusaha tetap anaknya ada yang sukses dah. Kayaknya Gak bisa jadi 9 naga juga ya, tiba-tiba sekaya itu juga ya. Iya mungkin ya tetap ya gue nggak tahu ya mentoknya gue segimana, ya udah tapi gue kejar terus aja. Mau hasilnya kan yang kayak tadi kita omongin aja, ya udah gue tetap usaha dulu aja, hasilnya emang nggak tahu gue, mentokin aja usaha yang apa yang gue bisa, push keras banget akhirnya sama diri sendiri. Iya, pertolongan kan nggak juga harus dari bapak kan. Iya. Dari om gitu. Benar. Dari tetangga misalnya. Tolongin dong nih kenalan anak saya nih. Gitu.
Iya. Biasanya karyawan-karyawan negeri juga itu. Soalnya banyak anak muda yang udah nggak percaya itu, Mi. Oh, Kayak ngapain gue berusaha, tetap aja sistem ya betul. berpengaruh gitu Betul. kan. Gue baca kok tadi kalau nggak salah datanya ada di Kompas, di Litbang Kompas atau apa. Jadi tingkat frustrasinya pekerja itu tuh makin tinggi. Jadi pekerja yang belum punya kerja itu frustrasinya tinggi. Dan pekerja yang sudah bekerja frustrasinya juga tinggi. Frustrasi nggak dapat kerja, di kerja frustrasi. Jadinya sebenarnya mengkhawatirkan sih, makanya emang peran pemerintahnya juga nih harus biar ya mental health lah apa segala macam biar agak mendingan. Makanya program-program makanya kan Kemenaker buat namanya program magang buat jangka pendek dulu deh. Biar nggak begitu banyak pengangguran yang fresh graduate dari lulusan-lulusan kampus itu dikasih program magang berapa puluh ribu gitu kuotanya. Tapi ke depannya tuh apalagi nih, masa dikasih magang doang, full time-nya dong apa-apa segala macam. Makanya PR-nya banyak banget. Kesian banget dah. Ya kesian, apalagi kalau udah punya kemampuan. Iya. Misalkan difabel udah jadi Iya. atlet tapi dia dikorupsi. Aduh 7 miliar tuh hilang tuh. Iya gue baca tuh 7 miliar hilang. Kayaknya masa depan anak muda di Indonesia tuh Iya. kayak gimana ya gitu. Itu sedih banget sih. Anggaplah kalau gue nggak punya tangan gitu ya. Gue nggak punya tangan terus gue harus kehilangan jatah jatah uang olahraga difabel gue. Tangan gue udah nggak ada, lu ambil uang gue juga, udah gila lo. Mau tukeran tangan lo sini. Masa 7 miliar dipakai buat DP mobil ya apa sih? Sama Katanya kampanye. DP mobil sama kampanye. Wah udah gila bro. Gokil. Wah, Makanya itu yang bikin anak muda tuh kehilangan gairah Iya. untuk sukses di Indonesia. Makanya banyak anak-anak muda yang akhirnya nyari lapangan kerjanya ke luar negeri. Oh iya. Tapi kan Pak Purbaya juga ngakuin akhirnya dari Kemenku tuh bilang karena gagalnya Indonesia menciptakan lapangan pekerjaannya belum banyak, belum bagus, terlalu apa ya gitulah. Ya gini deh Mas, di Jakarta nih sangat amat enak, ya nggak sih? Dari Pak Pram ya gubernur tuh mau menggratiskan pekerja gaji yang di bawah 6 juta gratis, TJ, KRL, MRT apapun itu gitu ya. Karena Transumnya udah sangat amat terintegrasi kemana-mana gampang ke Blok M dan lain-lain. Coba yang di luar Jakarta, di luar Jabodetabek apa kabar transportasinya, transportasi ini. Jadi PR-nya tuh terlalu banyak. Jadi apa ya, jadinya walaupun udah ada IKN gitu ya, tapi kan lu tahu sendiri IKN gimana. Oh tempat syutingnya Hindia Baskara. Iya jadinya makanya terlalu Jakarta sentris lah masih di Indonesia sekarang. Gitu. Oke lah kalau di Jakarta secara UMR udah tinggi. Iya, 5 Terus, juta ke atas. Transumnya udah lumayan enak. Ada MRT, ada KRL, ada segala macam. Jaklingko, semua segala-gala udah ada. Tapi kan banyak yang di daerah yang UMR-nya masih kecil. Transportasinya juga kurang memadai. Bener. Sedih banget. Lu secara konten kan mewakili pekerja-pekerja yang di Jakarta kan? Iya, Jabodetabek. Lu udah pernah lihat survei atau baca-baca atau cari tahu yang di luar Jakarta belum? Wah itu lebih sedih banget Kak, pasti Kak. Bahkan komen-komen gue gini, oh ternyata tuh orang tuh bisa digaji UMR. Sedih gak lo bacanya? Jadi tuh banyak yang di bawah UMR, nggak usah di luar, di Jakarta aja masih banyak yang di bawah UMR ternyata kan. Masih banyak yang di bawah UMR, terus yang di luar UMR-nya juga. UMR daerah yang lain kan juga kecil-kecil kan, 4 juta 3 juta itu nggak sampai mereka, belum biaya hidupnya apa. Jadi ketika gue baca-baca di komen, di DM itu tuh ya makin sedih banget. Tapi gimana ya? Gue cuma paling bisa bantu konten doang. Gue nggak bisa ngasih lapangan kerja. Itu gue sepowerful apa gue? Gitu sih sedih banget. Kalau ngonten tentang pekerja di Jakarta nih, Ya. apa sih yang bikin lu jadi oke nih, ini gue jadiin video nih. Premisnya tuh apa? Apa yang bisa ini jangan deh gitu. Filternya apa lu? Gue ngebayangin apakah yang kayak gue banyak apa enggak. Oh, relatable-nya ya. Iya, berarti. relatable-nya. Itu gue belajar dari Bang Apos juga ya, Apos Tagaul. Jadi kalau di konten tuh goalsnya itu bukan lucu, tapi goalsnya relate. Kalau lucu mah biarin stand up aja atau lagi ngelawak atau apa. Tapi kalau itu harus relate. Kalau nggak relate, orang skip kan 3 detik pertama atau apa. Oh iya betul. Bener kan, langsung scroll. Makanya kemarin gue misalnya ngebuat tuh yang kaya makin kaya, yang miskin susah kaya. Gue bilang gitu. Kenapa? Karena gue bingung juga kalau di Jakarta kita tuh anggaplah kita UMR lah ya, penghasilannya UMR. Tapi kok banyak banget ya mobil-mobil listrik yang mahal ya.
Mobil-mobil listrik yang 700 juta ke atas, yang 500 juta, yang ada mobil listrik satu, ada mobil yang ganjil, mobil genap. Ini tuh mereka kerjanya apa sih? Gitu loh. Gue tuh jadi bingung. Gue juga pengen kayak dia gitu loh. Bahkan gue ngobrol sama teman gue gitu. Kayaknya kalau ngomongin soal ideal ya anggaplah Jepang lah ya, transportasinya apa segala macam. Jadi tuh mereka macet-macetannya tuh ya udah di transportasi umumnya. Kalau kita bohong kalau nggak iri kalau kita ngeliat mobil cakep, mobil listrik kayak someday pengen deh punya mobil ini. Jadi kan menimbulkan rasa yang kalau someday kita udah sukses menimbulkan kemacetan lagi. Iya betul. Betul. Jadi kan kayak ya nggak kelar-kelar ini orang-orang yang sederhananya ini ngelihat sesuatu yang kayak cakep ya mobilnya ini dengan beragam marketingnya, dengan beragam keenakannya, pajaknya rendah dan lain-lain, emisi dan lain-lain. Tapi kan di satu sisi ntar bikin macet lagi. Jadinya kayak gini deh, kalau gue suka banget nih ada di Twitter atau thread atau apa dia bilang tuh kayak lo sadar gak sih kalau film-film di luar negeri, Hollywood, Jepang dan lain-lain itu tuh jatuh cinta atau first date-nya itu di transportasi umum. Di KRL, di MRT, di gitu-gitunya. Iya, Korea juga Di sering. Korea. Kalau Indo, Dilan ya. Deng 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 deng. Mila ya. Aku di depan rumah kamu nih. Kan transportasi pribadi berarti apa? Ada gagalnya peran pemerintah nggak nyiptain transportasi umum jadi ke sehari-hari. Bener nggak? Tapi Dilan jadinya naik angkot ngejar Mile ya. Iya itu kan belum jaklingko lah gitu. Iya maksudnya ke sehari-harinya gitu deh. Jadi belum di tahap itu. Gue pengen banget punya tongkrongan tuh kayak ke GBK yuk rame-rame naik MRT gitu. Kan belum baru apa ya? Masih per individu kita tuh. Lu dari mana? Ketemu di sana. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang bawa mobil lagi, teman-teman kita, banyak yang naik motor lagi. Pengen kayak Jepang gue biar ayo loh rame-rame naik transportasi aja kemana biar seru. Tapi jujur ya gue semenjak kerja di Jakarta, Hah? gue terinspirasi dari Faris Gamal juga sih ada. Oh iya, tahu waktu gue. itu ngos di sini. Dia itu udah kaya, udah punya segala macam. Tapi dia kemana-mana nggak naik mobil. Oke. Dia naik Transum. Wah, keren. Kecuali dia nggak sendiri, misalkan bawa anak istri, baru Oke. dia naik mobil gitu. Akhirnya gue ngikutin juga. Gue tadinya kalau kesini nih gue bawa mobil, Oke. tapi akhirnya macet. Iya. Udah macet, bayar tolnya mahal, belum parkiran susah Iya, di Jakarta, bener. belum kalau kelewat Wah repot. muter balik. Nah. Akhirnya gue mikir kayaknya naik KRL aja dah. Nah. Solusi tau kalau di Jakarta tuh Transum. Bener. Di KRL juga ternyata belum nyelesain masalah kan. Desek-desekannya kayak apa gitu. Makanya gue selalu bilang naik KRL atau TJ adalah Pilates 3.500. Jadinya kan kayak gini. Satu. Iya. Iya bro. Di sini orang semua. Dan kayak ya udah dua-duaan fisik juga tuh, fisik mental. Apalagi belum banyak yang sadar tentang kursi prioritas ya. Iya itu juga. Belum ada yang pura-pura tidur, yang gak ngasih kayak Gue bangunin itu. Gue sering berantem di KRL. Oh iya? Iya, gara-gara ada ibu hamil atau nenek-nenek mau duduk terus ada orang pura-pura tidur, gue bangunin. Gue sengaja bangunin yang tidur karena gue tahu dia pura-pura. Iya, Bang ada nenek-nenek. Nah iya tuh gantian ya. Ngedumel pindah gerbang. Banyak ya kayak gitu masih. Iya, perlu ditegur gak ya orang kayak gitu? Perlu aja tegur aja, biarin aja tegur aja biar sadar. Lu masih kuat dah, masih seger. Masih 20-an kayak. Suruh olahraga. Tapi terlalu ikut campur urusan orang gak sih kalau Enggak gitu? lah, ikut terus sebenarnya misalnya duduk. Oh, di rumah lo ini lagi berantem sama bini lo. Nah, itu baru tuh urusan personal. Oh, lu duduk di sini karena enggak ada tempat duduk lainnya. Enggak ada istri, enggak ada apa. Itu baru tuh urusan personal. Perkara duduk diri doang. Soalnya gue sering hampir ribut gara-gara itu tahu. Sering nagor orang di KRL karena prioritas nggak pantasnya dia duduk. Jadi kayak orangnya marah kalau di ini. Nggak apa-apa, cuek emang orang gitu aja. Nggak penting itu. Selalu. Tapi gue rasa banyak orang-orang yang pengen negor tapi nggak berani. Iya sih ya, karena orang Indonesia bro template nggak enakan. Oh iya. Aduh nanti ini. Padahal belum tentu. Lo ngomong dulu aja. Gitu. Nah gue nggak bisa tuh gitu. Belum bisa. Gue Tapi enak-enakan buktinya aja. itu lu negur. Iya gue enak-enak aja, gue nggak bisa nggak enakan. Oh iya. Ya iyalah anak pang. Bukan gak enakan lagi. Anak pang bro. Terlalu kiri emang.
Tapi jadi disebelin banyak orang tahu kalau Kalau kayak gitu. Kalau jadi gua. Pertama gue tuh nggak takut sama yang gitu-gitu. Kedua tuh gue sering ngomong fakta aja. Menurut lo orang-orang yang ngomongin fakta itu penting nggak? Penting dong, penting. Asal kayaknya kalau gue tipikal kayak di konten-konten gue nih, gue tuh ngomongin fakta apa. Ada beberapa hal orang tuh yang kayaknya kurang paham, kayaknya nggak perlu sebut nama, kayak gitu-gitunya orang tuh ada yang tetap ditabrak, nyebut nama seseorang, nyebut nama perusahaan, gitu-gitu. Menurut gue harus lebih banyak orang yang ngomongin pola perilaku gitu loh, dibanding misalnya karena Mega nih, oh Mega mah suka telat. Padahal emang kita nggak suka bukan karena Meganya, tapi emang nggak suka telatnya. Siapapun kita nggak suka telat, mau lu Mega kayak mau gue. Nah hal-hal kayak gitu kayaknya orang harus banyak kritik-kritiknya yang kayak gitu deh. Itu kan fakta. Fakta Yang tapi telat-telat. diumpetin ya maksudnya. Iya, pola perilakunya kita nggak peduli sama lunya. Yang penting kalau lu telat mah telatnya salah misalnya gitu. Gitu sih. Hal-hal kayak gitunya belum. Nyebutin orangnya atau perusahaannya tuh bisa kena ITE juga ya? Iya, bener, bahaya bisa panjang urusannya gitu. Yang kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya? Kayaknya sama orang negur sih gue kalau ya banyak nih bos-bos juga di kantor-kantor tuh kayak saya lagi meeting nih daily weekly meeting segala macam. Ini teman-teman bisa dilihat ya, jangan sampai kayak Mega lagi nih ngelakuin kesalahan ini. Teman-teman juga harus bisa belajar nih, nextnya jangan kayak gini. Itu tuh kayak kurang tepat deh kalau lo mempermalukan rekan kerja lo di banyak orang gitu-gitu. Lo kan bisa ngobrol berdua dulu minggir atau apa. Itu masih banyak tuh yang bos-bos kayak gitu tuh. Selain sih gue dari emosi gue. Kalau Gen Z langsung resign tuh biasanya. Iya. Kalau enggak Gen Z mah jangan langsung resign, psikolog dulu. psikolog udah nggak bisa nih ya udah dah resign dah. Gitu psikolog dulu. Tapi emang berpengaruh tahu lingkungan kerja sama psikologi. Iya lah berpengaruh banget. Stres bisa gara-gara itu. Lu pernah ngerasain kayak gitu lingkungan yang gak enak banget tapi harus kerja di situ? Enggak, gua nggak tipe yang bertahan. Gue tipe yang nggak nyaman, udah cabut. Ngapain gue bertahan, gue kagak nyaman. Emang psikolog lebih mahal kalau rutin. Iya bener. Gope terus ya. Gope sejuta. Kayaknya gue milih ini deh, lebih milih kayak gue butuh nggak. Oke. Kalau gue lagi butuh banget, gue udah gue tutup Tahan-tahan. telinga aja. Ya udah. Gue nggak peduliin Biarin apa-apa dah biar orang ada ngomongin lu. ya, orang gue butuh gitu. Tapi kalau gue yang nggak butuh, ya ngapain bertahan kalau sama kayak halnya rumah tangga. Kenapa gue 2 kali cerai? Kayaknya gue nggak butuh-butuh amat deh. Ngapain gue bertahan? Tapi gue kena mental terus. Gue ke psikolog mulu kan abis juga duit gue gitu. Ya udah, mending itu ke bawah sampai rumah tangga. Iya. Ya enggak sih kayak gitu nggak sih? Kalau orang mah enggak ya. Mungkin kebanyakan orang bertahan ya kalau gue. Iya enggak karena gini nih ini defense mekanismenya orang. Jadi kalau lu lagi ada tekanan masalah gitu-gitu kan lu mikir kan lu fight or flight gitu loh. Nah fightnya lu segimana dulu atau flight lu kabur. Nah jadi diri lu tuh selalu memilih. Lu ada masalah ini apa yang lu mau lakuin gitu. Semua tuh punya pilihan-pilihannya, resikonya apa segala macam. Dan mungkin udah nyaman yang lo lakuin selama ini itu ya udah lu lakuin. Atau mungkin pas lu kecil secara sadar nggak sadar lu kayak gitu terus. Kalau ada masalah-masalahnya ya udah cabut, ganti circle pas SD, pas apa atau dimarahin ini ke sepupu. Itu tuh pas kita gede baru kita sadar gitu. Oh iya, gue sadar. Oh iya, dari kecil kayaknya deh. Kalau di rumah gak nyaman keluar gue. Minum ciu gitu. Ciu udah gak nyaman lagi, gantilah Raja Wali ya gitu misalnya. Emang kagak bisa bertahan di situasi yang mencekam sih gue. Gak nyaman lagi. Gue gak suka nyakitin mental, lebih baik nyakitin badan gitu ya, nato gitu. Gue tukang nyindir, disindir juga kayak. Tapi nggak apa-apa. Suka gue sih. Emang suka nyakitin diri sendiri daripada disakitin orang bro. Bener. Tapi itu kan yang nato orang ya, tetap disakitin orang. Iya, ya lu. Gak apa-apa. Pelajaran itu pelajaran. Iya. Tapi lu nggak ya? Gue gak ada tato. Lu pelariannya apa kalau lagi kayak gitu? Olahraga gue. Oke, lebih bermanfaat ya. Olahraga, nongkrong, baca buku. Ya kalau lagi punya pacar, anggaplah pacaran. Udah sih itu aja gue. Lu belum pernah dihadapkan dengan pekerjaan dan percintaan ya?
Belum harus milih gitu banget ya. Iya, iya. Nah, belum ada. Gue udah pernah Apa gimana ceritanya Bang? waktu menikah yang kedua. Terus Karena lingkungan stand up itu lingkungannya banyak cowok. betul. Dan nggak suka pasangannya kayak Oke, lu lebih cemburuan. pilih itu apa pilih ini. Anjir kayak gitu. Akhirnya ya udah kayaknya gue pilih ini deh gitu. Gua- Enggak, tapi di satu sisi agak sempit juga sih. Maksudnya kan kayaknya nggak mesti harus pilih itu gak sih? Harusnya ya. Iyalah, karena kan ya komunitas stand up juga nggak 24 jam Iya, kita betul. ke mereka gitu. Kita nggak mungkin ada waktu 24 jam buat mereka juga. Ya paling sehari besok kita kan serumah. Tapi Kecuali kita tinggal di rumah Pak Ajis 2000. Iya. Iya ini. Bingung gua. Kamu pilih circle stand up apa aku? Ya kamu mikir, kamu punya otak kan sih? Gak sesempit itu, gak cuma perkara A sama B. Banyak kan spektrum-spektrum lain. ya biasanya kan pilihan itu dihadapkan karena orang itu insecure. Iya bener. Banyak faktornya. Bisa anxiety, dia cemas juga. Dia gak pede, banyak. Dia nggak percaya diri. Iya, dia gak percaya diri. Banyak faktornya. Sama kayak kita takut, nggak juga ya. Kalau takut diselingkuhin itu bagian dari insecure nggak? Takut diselingkuhin, mungkin trauma kali, udah pernah sebelumnya, jadinya ada kebayang-bayang lagi someday. Karena kan manusia tuh sama kayak ya hewan mamalia lain ya, jadi belajar dari pengalaman segala macam. Apa jangan-jangan nanti dia ini ya, kita tuh punya kemampuan predik gitu loh. Padahal ya itu belum tentu benar, ya itu yang dimaksud dengan overthinking, anxiety gitu. Jadi kita mikirnya udah kejauhan, padahal belum tentu itu terjadi. Harusnya gimana? Ya udah in prison aja. Ya di saat ini sekarang gue lagi ngobrol sama Mega, fokus ngobrolannya ini, nggak usah pikirin kemana-mana gitu. Kenapa orang-orang bisa kayak gitu juga? Karena mungkin banyak faktor. Itu insomnia kalau udah di tengah malam, udah apa gangguannya HP, gadget segala macam, nggak tenang, jarang olahraga, nggak mediasi, belum selesai sama dirinya sendiri, nggak punya tempat nyaman, dia nggak nyaman sama dirinya sendiri, dia nggak bisa jadiin temennya diri sendiri, dia ketergantungan sama orang. Banyak banget faktornya yang hasilnya kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue pernah. Dan lu ngatasinnya gimana? Oh waktu itu gue ke Psikolog. psikolog psikiater, gue didiagnosa anxiety depresi. Jadi gue udah cemas banget. Nangis terus, hampir tiap hari nangis. Bahkan diledek sama teman kantornya waktu itu. Nangis mulu ya, lu pada ngeselin. Gitu, jadi nangis kalau minum obat juga. Terus seiring berjalannya waktu membaik. Akhirnya ya udah nggak ke psikolog psikiater lagi, udah I'm feel good gitu, gue ngerasa lebih baik gitu. Berapa lama lu berobat gitu? Kayak 6 sampai 1 tahun kali ya, 6 bulan sampai 1 tahun waktu itu. Terus setelah itu udah enggak sih. Keren juga, cepet waktunya ya. Cepet. Karena gimana ya? Jadi tuh ujung-ujungnya sendiri juga dibilang agak kecewa gue sama psikiater gue. Waktu itu kan gue curhat ya. Terus psikiater gue malah jawab, oh perihal itu saya nggak tahu. Ya habis deh duit gua. Cuman jawaban yang nggak tahu tetangga gue juga bisa. Iya, gue udah habis 1 juta waktu itu. Jadi ya udah oh ternyata tuh emang ujung-ujungnya tuh sendiri gitu. Ujung-ujungnya sendiri ya, dia kasih obat untuk nenangin, untuk tidur segala macam. Kayaknya lu tuh harus punya temen yang punya apa ya, tempat teraman lu untuk cerita deh. Itu tuh salah satunya gitu. Karena untuk ke psikolog segala macam ya bagus, sangat amat bagus gitu. Tapi kalau lu udah punya temen, jadi nggak begitu lama ceritanya gitu loh. Backgroundnya udah tahu, misalnya ini temen SMP gue atau temen SD apa. Jadi lebih cepet gitu, intinya apa, harusnya apa. Atau misalnya dia ngekontrain, kenapa nggak ini aja. Kadang kalau kita lagi tertekan tuh blind spot kita kebanyakan. Oh iya ya, kenapa gue nggak mikir ke arah sana ya. Oh iya ya. Gitu, kita lagi Karena panik. keblok ya kan. Iya, kita lagi nggak baik-baik aja lah gitu. Memang butuh orang lain ya. Iya bro, butuh orang lain pasti. Se-independen Nggak ada, woman-nya bro. kita tetap butuh orang lain. Tetap butuh orang lain. Pasti. Gue 2 tahun mungkin gue. Lama tuh. Iya karena gue prosesnya anjir, gue katanya deep depression. Oke. Jadi gue denger suara orang berantem, denger suara gedebak-gedebuk tuh udah ketakutan, gemeter sendiri. Iya. Karena pernah ngalamin itu kan. Kayak kan KDRT kan buset, kena mental gue, psikologi kena. Hampir berapa lama gue gak bisa ngobrol sama orang. Kecuali emak gue.
Serem banget. Sampai anak gue ini apa namanya baby blues. Asik. Kalau kata orang baby Anak blues. pang baby blues. Asik, gokil. Baby blues tuh nggak mandang lu pang aja. Anjing lucu banget iya juga. Mau lu rocker, mau lu anak metal, anak Baby blues dugem. gak bakal lupa. Kalau lu kena mental baby blues aja. Iya bener-bener. Lucu banget. Hampir gua kayak ada ya fase itu ya. iya sampai kucing berantem aja gua kayak udah ketakutan sendiri. Karena keulang lagi filmnya di kepala gua. Jadi satu tahun itu gua masih berobat tuh, minum obat terus ngurangin sampai Pelan-pelan berhenti emang, obat. Nah kalau di teman-teman pekerja lagi rame juga di sosmed, itu tuh gue kira tuh waktu itu gue doang, ternyata tuh itu pas di gue kejadian itu tahun lalu atau 2 tahun lalu, sampai sekarang tuh masih banyak orang tuh takut buka grup WA kantor Kenapa? karena takut di-mention @mega. Coba dong cek kerjaan yang ini. Terus dalam hatinya, aduh gue salah apa lagi ya, gue apa tuh. Karena pasti dimarahin di grup. Gimana sih kerjanya gini-gini, tolong dong lebih detail lagi ini. Dan mungkin bisa aja jam 11 malam, kita baru bangun subuh, Di luar jam mention kerja. bisa banyak. Itu trauma ternyata. Sampai FYP gue isinya itu semua. Gue kira tuh waktu itu, guanya aja kali cemen mentalnya segala macam. Banyak bro yang kayak gitu. Kenapa gue menyuarakan kayak gini? Biar manajer-manajer itu tuh pada sadar, biar segitunya kerjaan lo diganti juga gak habis lo, maksudnya biasa aja. Ditek-tekin kayak gitu bro. @mega tolong dong kerjaan yang benar. Wow panjang. Emang Mega gak pernah belajar dari kesalahannya? Emang Mega tuh gini-gini ya? Mega gini-gini ya? Misalnya kita minta maaf nih. Maaf ya kak gini-gini. Basi maaf lo. Pernah gue digituin. Maaf ya editor ya, gue pernah minta potongin reels di luar jam kerja. Gue nggak lihat itu hari Minggu. Oh iya hari sorry. Minggu. Ternyata itu bikin mental hot ya, sorry ya. Iya ke-trigger orang kan. Karena gini loh, kita pasti pengen ngasih yang terbaik gitu loh. Kita pengen ngasih yang terbaik kerjaan kita atau salah apa-apa. Tapi maksudnya kayak lu bisa gak sih ngasih taunya biasa aja gitu loh, tenang. Kayak gue selalu di konten gue tuh kayak lo gak pernah salah aja gitu loh. Kayak lu juga pernah salah tapi bedanya lu lupa. Lu lupa sama kesalahan-kesalahan lo gitu loh. Kita pernah kali typo misalnya. Kita pernah kali salah apa, telat atau apa. Ya udah biasa aja kali, jangan kayak wow salah ini diungkit-ungkit, belum ya diungkit-ungkit lagi. Misalnya Mega udah kerja udah di sini 3 bulan. Mega udah 3 bulan tapi nggak bisa adaptasi ya. Itu tuh ngeselin banget yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi senyum tapi nusuk di depan banyak orang lagi. Aduh. Gimana nih Mi? Aman-aman aja gak kerjaan? Artinya lo gak achieve apa-apa. Oh, alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain Gak itu. pernah kayak gitu. Iya pernah. Duh. Oh ternyata itu yang bikin Gen Z lebih memilih resign daripada bertahan di tempat kerja. Bener. Oh, itu yang dibilang lingkungan kerja toksik ya? Iya benar. Tapi di satu sisi kita gak bisa berbuat apa-apa. Bener gak? Misalnya gini nih. Manajernya nanya ke lo. Mega kalau ada yang mau disampaikan ya udah sampein aja. Si didengerin. Berubah tuh keadaannya apa segala macam. Akhirnya Gen Z-nya juga jadi dalam. Itu kena mentalnya itu. Oke, kalau gue ngomong apakah ngubah keadaan? Oke, apakah kalau gue ngubah terus overthinkingnya tuh di situ tuh. Ya udah, akhirnya nggak. Ya udah, dipendam-pendam sendiri. Oke, gue cukup deh, cabut deh. Gitu. Cabut ternyata di tempat yang lain lebih baik keadaannya. Atau mungkin ada masalah lain tapi nggak begitu semasalah itu. Jadi dan bahkan sebenarnya itu di dunia ternyata 57% orang tuh cabut dari kantor yang resign tuh gara-gara lingkungan yang toksik. 57% berarti berapa miliar orang di dunia ini tuh pernah cabut karena toksik. Ada yang maksain bertahan segala macam ya itu karena personalitinya udah ya udah gue di sini aja lah sampai loyal segala macam. Jadi gue ini nih Kamega, gue tuh udah mempelajari beberapa orang kalau orang-orang yang suka ngomong misalnya nakut-nakutin, seperti itu dia yang ketakutan. Wah nanti di luar, emang kamu bisa makan dari stand up? Emang kamu bisa makan dari konten? Sebenarnya dia yang takut. Kalau lo nggak takut, lo tahu value lo yakin bisa makan itu, aman-aman aja. Justru dia yang nggak takut. Jadi kadang emang dari omongan orang itu justru merepresentasikan dia, mewakili dia. Itu dia, tapi subjeknya diganti orang lain. Oh bukan karena dia peduli sama masa depan temennya itu? Mungkin ada yang beberapa peduli, tapi ada beberapa hal yang kayaknya itu emang dia aja. Tapi dia nggak nyadar kalau dia tuh ngomongin dia. Kok bisa berpikir kayak gitu sih lu? Iya. Apa lu pernah jadi dia?
Apa lu pernah jadi dia tuh gimana tuh pertanyaannya? Jadi yang tadi. Enggak, gue ngamatin orang aja. Gue ngamatin orang karena kalau Observasi. Iya, observasi. Karena gue ngelihat kayaknya orang-orang tuh kelihatan aslinya kalau lagi ada masalah ya. Lagi tertekan gitu-gitu. Gue kayak gini deh, gue sama nyokap gue tuh pas umroh berantem loh. Pas umroh tuh berantem. Pas lagi makan di hotel. Waktu itu tuh belum makan malam baru sampai. Gue mau ke toilet dulu 10 menit. 10 menit pas balik restoran udah tutup. Nyokap gue bilang, aduh, kamu sih lagian ke ke toilet dulu lama nih jadi nggak bisa makan kan? Kamu jadi nggak makan kan? Kesel dong gue. Lah, gimana nggak bisa makan? Tadi aku ke toilet dulu, kencing segala macam rapi-rapi baru mau makan. Ya biasa aja kali ngomongnya. Lah, siapa yang nggak biasa aja? Tapi di satu sisi gue kayak gini, dia juga kayak gitu. Jadi sama-sama. Akhirnya bokap gue yang nenangin. Udah, itu di depan banyak orang kayak gitu berantem gue sama nyokap gue. Itu di Madinah, di Mekah, di bandara kayak gitu lagi. Masalah gunting. Aduh, kok bisa ada gunting di yang imigrasi gitu kan yang titit itu. Kok bisa sih? Ya nggak tahu, bukan aku yang naruh gini-gini. Udah. Jadi emang gue kayak gini, ya ternyata kalau gue lagi ada masalah, gue tuh tertekan aslinya kayak gini ya. Dan nyokap gue juga kayak gitu. Jadi bokap gue nenangin, gue jadi refleksi diri. Gue gak bisa sebegitu marah kayak gitu ke nyokap karena gue kayak gitu. Dan nyokap gue akhirnya ngakuin, oh gak boleh gitu juga. Tapi gue akhirnya ngalah, gue minta maaf ya Mi. Gitu, saya malah lagi damai lagi. Berarti lu udah tahu sisi lu kalau lu lagi Iya benar. aslinya lu kalau lu lagi ada kayak gitu, masalah ya. Kayak gitu. Berapa? Sadarnya lama juga itu tau. Sadar lama juga. Iya, menyadari sisi kita. Oh, gue tuh kalau marah gini, gue tuh kalau lagi sedih gini, gue tuh kalau lagi hancur gini. Itu lama juga sadarnya. Kadang kita nggak ngerasa. Iya benar. Harus ada momen-momen mikirnya sendiri gitu dulu, minggir gitu. Oh iya, gue gini. Apalagi distraksi kita tuh gede banget sekarang. HP kita nggak mau mikir-mikir kayak gitu, ngapain? Pasti buka HP. Itu tuh momen-momen kayak gitu akhirnya. Itulah pentingnya seni mengelola emosi ya. Asik. Nanti ada di buku gue itu. Emang buat bridging aja. Sendiri mengelola emosi. Iya, karena gue tuh brutal apa enggak ya. Gue tuh gak bisa menempatkan diri kalau udah emosi. Kadang gak ke orang tua, gak kemana, ke semuanya. Bahaya tuh buat anak lu, kesian juga ya. Enggak, itu itu sebelum punya anak. Pas udah punya anak tuh ada kontrol kan. Ada kontrol, gue gak mau apa yang dia lihat dari gua terus dia tanam jadi kebiasaan dia gitu. Gua nggak mau. Itu juga controllingnya. Tapi gua baru sadar kayak yang tadi lu bilang. Oh, kira gua orangnya kayak gini deh. Nah itu gua baru sadar. Di umur? Setelah punya anak. 30. 20-an, 25-an sebelum seperempat abad. Oke. Itu gua. Oh, gua tuh kalau marah gini. Akhirnya belajar mengelola emosi tuh. Oh, marah tuh boleh, tapi nggak harus gini. Oh, nangis tuh boleh, tapi nggak harus gini. Oh, ternyata maki-maki boleh, tapi nggak usah yang frontal gitu. Iya. Akhirnya timbullah gue yang satir, timbullah gue yang sarkas. Itu kalau lagi marah. Oke. Kalau gue udah diem banget, nah itu tuh gue udah nggak kebendung lagi marahnya. Udah silent treatment. Oke. Itu kan juga nggak baik tuh silent treatment. Betul. Karena orang nggak tahu harus ngapain jadinya kalau udah kayak gitu. Iya mas, itu pengendalian emosi juga tuh. Iya, lingkungannya, efeknya. Dan gue nggak memfilter siapapun, kadang ke bapak gue kayak gitu. Tapi gue lagi suka Bu Megawati tau. Karena dia kalau mode oposisi tuh keren tau menurut gue. Bantai. Tapi kalau udah nggak oposisi, enggak ya. Memang gue lebih suka dia yang oposisi. Ada lagi nggak yang mau lo omongin tentang jangan deh ini aja. Buat orang-orang yang kerja, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta, apa sih yang harus dipunya, mental apa sih yang harus dipunya sama orang-orang pekerja? Oh ya, oke. Bagus banget ya pertanyaannya. Terus terlalu memuji. Gak ada orang yang peduli sama lo gitu. Jadi gak ada orang yang 24 jam tuh mikirin lo. Kalau lo ngelakuin kesalahan di kantor tuh lo harus tetap tegak, jalanin, ya udah jalanin, terima lo lagi salah. Terus coba membaur lagi gitu. Kalau yang harus lanjut di kantor itu ya persiapin, kalau mau resign lebih tanyain diri sendiri, sadar finansialnya gimana, bokap nyokapnya gimana, tempat tinggal dan lain-lain.
apa ada backup plan lain atau enggak. Jadi semakin detail aja sih apa yang mau dilakuin. Kalau masih yakin ada kesempatan di kantor itu untuk naik jabatan, naik gaji dan lain-lain, ya coba lanjutin. Tapi kalau emang kayak gue setahun 2 tahun di sini kayak bakal di sini-sini aja dah. Ya kalau mau cabut. Jadi lebih sering ya reflektif gitu ya, tanya ke diri sendiri aja. Karena nggak ada yang ngejalanin tugas dengan sebaik mungkin selain diri lo untuk diri lo gitu loh. Karena misalnya orang cuma ngasih saran nih lo, mending lu gini nih. Kan lu yang ujung-ujungnya ngerjain. Lu mau nggak ngerjain itu? Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah. Gitu. Kalau gue sih gitu. Kadang orang kan nggak, lu harus ngambil tag gitu loh, kayak ibarat ini nih kapal lo nih, badan lo, jiwa lo, tubuh lo mau ke arah mana itu lo yang nentuin sendiri nih. Nggak semua saran orang lain tuh lu harus terima. Lu olah dulu, lu cocokin sama diri lu, baru lu lakuin gitu. Oke. Terakhir nih, keren banget Pak. Siapa Hilmi? Terakhir nih Mi. Hah? Feodalisme tuh penting gak di pekerjaan? Aduh, feodalisme penting gak tuh buat pekerjaan? Kayak nunduk sama atasan, Oh. gitu-gitu, kayak Oke. kayak menjilat gitu. Itu penting gak sih di pekerjaan? Apa demi karir yang sukses memang harus kayak gitu? Ini ngomongin ideal apa realita di Indonesia apa gimana nih? Sudut pandang lu aja, yang menurut lu ideal mungkin, yang menurut lu realita mungkin. Oke, ideal versi gue nih ya. Oke. Nggak perlu karena kita menilai orang, menghargai orang dari kita mirroring aja, ngaca. Mega ngehargain gue gimana, gue ngehargain Mega gimana. Kalau lo nggak ngehargain gue nih, ya udah gue mirroring ke lo aja. Tapi feodalisme bentuk dari menghargai nggak? enggak dong, itu kan kerajaan aja. Itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Karena jadi rajanya berkuasa banget, kitanya ngerasa oh iya siap ampun raja gini-gini, kita ngerasa butuh banget. Tapi kalau lu mau sisinya lu setara gitu ya udah biasa aja. Misalnya gue ngobrol Hilmi yang kayak gini dengan Anies Baswedan gitu, ya udah gue ngerasa setara aja. Wih, tapi kan lu belum segede Anies apa ya kan belum. Tapi kan bisa someday apa segala macem. Kalau lu ngerasain di bawah terus ya lu kapan jadi setaranya? Ya gue selalu memosisikan ya gue setara aja deh. Gue nggak takut gitu ya. Gue ngobrol depan Pak Prabowo, Pak Jokowi apa siapapun. Gue ngerasa setara aja. Kalau dia ngerasa lebih tinggi dari gue silahkan. Tapi gue nggak ngerasa lebih rendah dari mereka aja sih. Gitu jadi sih. feodalisme di pekerjaan tuh nggak penting? Nggak penting kayaknya. Biasa aja kali. Lu fokus kerja apa segala macam. Tapi kalau emang ternyata lu perlu lah ya sesekali gitu ya dekat dengan bos segala macem, ya udah ngobrol aja gitu loh, nggak yang kayak abangku gitu, biasa aja gitu loh, nggak. Kalau datang lebih pagi terus lembur, jam libur tetap dipakai kerja, bentuk dari loyalitas. Itu disebut penjilat apa enggak? Tergantung. Jadi itu gini, kita nggak ada yang tahu tujuannya seseorang tuh mengerjakan itu kayak gimana, itu udah urusan mereka masing-masing. Tapi kalau ya hasilnya nyata gitu, hasilnya kerjanya bagus, dia achieve segala macam, ya it's good for him or her gitu loh. Memang totalitas iya, aja. Emang totalitasnya aja. Kalau emang dibuat penjilat segala macam ya itu udah di luar kuasa. Tapi kalau emang dia sepengen itu untuk jadi manajer dan dia pengorbanan usahanya segitunya, ya kalau dia ternyata someday deserve gimana dia jadi manajer? Gitu loh. Jadi kayaknya kita nggak usah pusingin asumsi dia apa ya tujuannya, dia peduli setan. Kalau emang dia ternyata kerjanya lebih baik, ya kenapa enggak? Lu kenapa enggak lu tuh harus iri sama usahanya seseorang gitu loh. Oh, Mega jauh-jauh dari Tangerang ke sini ke Jakpus, anjing gokil banget segini usahanya nih, ya gue juga mau dong tingkatin. Jadi lu tuh harus iri sama orang iri usahanya, bukan yang lainnya gitu loh, faktor-faktor hasil dan lain-lain. Lu kejar di usahanya apa, seberapa prosesnya. mentok gitu. Seberapa mentok di usahanya. Makanya gue tuh sebenarnya malas kalau sama orang sama curhat konten lah apa segala macam. Tapi kita udah ngomong panjang lebar nggak dilakuin. Sudut pandang kita ngapain? Gak usah. Lu udah ngeluh tapi mau achieve lu tinggi. Nggak mungkin. Usaha lu segini ya baru makin naik lagi. Ah, konten lu terlalu effort nih, terlalu ini. Itu kan intinya ini. Ya itu kan yang gue pengen ngasih gitu nih. Usaha gue segininya nih. Gue tuh pengen orang tuh nonton konten gue tuh bukan sekedar konten jadinya tuh Kak. Jadi tapi kayak punya pengalaman tersendiri akhirnya. Gitu loh. Mungkin skrip gue gak sebagus orang lain, mungkin gue gak selucu orang lain. Tapi gue selalu berusaha orang bisa nonton konten gue, anjing nih Hilmi banget nih. Konten Hilmi banget nih gitu.
sampai nanti ada yang plagiat, orang udah tahu ini mah Hilmi gitu ya. Iya mungkin itu ya, gue gak kepikiran sih ke sana. Berarti masuknya personal branding gak sih? Iya itu personal branding termasuk gitu. Jadi kemana-mana tuh dari feudalisme. Tapi itu yang gue dapat karena gue udah banyak nanya tentang itu. Feudalisme itu penting apa enggak untuk di sebuah karir. Oke, nah kalau lu versi lu? Karena gue tipe yang idealis. Kalau gue kerja totalitas ya gue totalitas menurut gue aja. Terserah orang mau bilang itu menjilat atau enggak ya. Gue pengen ada di titik ini. Gue ngejarnya ke sini. Bukan karena orang-orang yang ada di sampingnya, bukan. Jadi menurut gue bukan bentuk feodalisme itu bukan bentuk penjilat sih menurut gue ya. Kalau tunduk sama atasan atau apa itu bentuk kayak menghormati aja. Iya ya udah respect aja. Apalagi gue orang Sunda yang kemana-mana punten, ya emang nunduk aja orang. Punten sambil Terima kasih banyak Hilmi. Terima kasih Kak Mega. Semoga banyak para pekerja yang menonton yang relate ya sama apa yang kita bicarain. Semoga banyak hal yang bisa diambil. Sampai jumpa di rumah kamu. Dadah.